saja dikasih saya temanya sucikan hati, bersihkan diri menuju Bandung juara. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh-Nya. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Abang Noni mencangcinya babeh Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Sabaraha? Iya. Masih mending daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Aya nu kitu. Ngacung. Isieun pacamat ngadu warga teh. Hadirin, Anda pernah sholat duha? Sabaraha rakaat? 2 kali wae. Saya yakin pacamat, panitia, DKM masjid ini dan kita semua berharap mudah-mudahan habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Amin. Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Sucikan hati, bersihkan diri menuju Bandung juara. Rasul bersabda, di dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Siapa yang punya hati? Ada nggak yang tidak punya hati? Hati di dalam Al-Quran Allah menyatakan hati itu ada 3 kelas. Berapa? 1. Hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang suci seperti yang dibahas saat ini. Orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya suci, dia mengenal Tuhannya. Dia beribadah karena Tuhannya. Dia memberi karena Tuhannya. Dia menerima sesuatu karena Tuhannya. Dia menolak sesuatu karena Tuhannya. Dia kalau berbicara karena Allah, kalau dia diam juga karena Allah. Apapun pemikirannya tujuannya satu, libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Dan ternyata orang yang diterima oleh Allah yaitu orang yang hatinya hidup, yang hatinya bersih, yang hatinya suci, yang mengenal Tuhannya. Anda silahkan lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari ketiga di mana harta kekayaan, anak cucu turunan layan pak, tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hadirin, di dalam ayat ini Allah menyatakan ketika kita masih mengarungi hidup dan kehidupan di alam
Kalau ada orang duitnya banyak, pengen beli mobil yang terbaru, bisa nggak? Cek, kabar, duitnya banyak. Kalau orang punya duit, lebaran beli baju anyar, bisa nggak? So, lu punya duit, nah baru baju anyar, bekas gitu gaduh, benar? Sekarang di alam dunia yang namanya anak cucu turunan bermanfaat. Anda punya anak mengaji di masjid ini, yuk anterin mama. Soalnya kalau pagi-pagi pakai mobil macet, pakai motor, bisa. Ibu mau ngaji di sini, bilang sama anak mantu yang ada di rumah lagi nginep kebenaran. Mama lagi ngeringin cucian. Ntar kalau kering tolong dijembreng ya, cabut kabelnya, bisa nggak? Bisa. Tapi ketika mati layan Pak, kata Allah dalam ayat ini. Kalau kita sudah meninggal dunia, apakah harta yang sekian banyak bisa nggak menyelamatkan kita? Tidak bisa. Malaikat nggak bisa kita sombong. Barangkali kita ingin digebugin sama malaikat, masukkan ke dalam neraka, kita suruh malaikat sekian M. Boro-boro buat nyogok malaikat, kita mati juga nggak bawa duit, betulnya. Sekaya bagaimanapun manusia, begitu mati cuma dikubur, dibungkus pakai kain kapan 2 lembar, pakai kampas, udah. Kenapa sombong dengan kekayaan? Makanya orang yang hatinya suci, yang hatinya bersih, sadar betul ketika mereka punya kekayaan, mereka manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Inilah yang hatinya suci dan bersih. Orang yang hatinya hidup, yang hatinya suci dan bersih, ketika mereka menjadi seorang pejabat, dia tidak sombong, dia tidak arogan, dia tetap melayani rakyat dengan baik karena dia sadar tanpa rakyat nggak bakal jadi pejabat. Betul? Masya Allah, itu yang hatinya suci. Nggak ada keangkuhan. Saya gitu loh yang paling kaya, tidak ada. Saya gitu yang paling tinggi pangkat jabatan dan kekuasaannya, tidak ada. Orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, semua mengikuti kehendak Allah. Titik. 2. Ada manusia yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati, dia tidak mengenal Tuhannya, apalagi mencintai Tuhannya. Dia tidak pernah beribadah kepada Tuhannya, tidak pernah apapun yang dia lakukan mengikuti hawa nafsunya. Rasul bersabda, "Hubbuka lisyai'in yu'mi wa yusi." Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Contoh, seorang perempuan suami udah punya, baik, sabar, ngasih duitnya banyak, sayang anak, sayang istri, nggak pernah berlaku, bisa bermasyarakat. Wajahnya tampan 6,2 misalnya saja. Pacaran lagi sama suaminya orang. Ayah begitu di dia, ngacung. Artinya hatinya mati. Ada seorang laki-laki punya istri cantik jelita, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina. Istrinya bager, sabar, tahu diri, masya Allah, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa bermasyarakat. Suaminya pacaran sama istrinya orang. Ada? Orang tadi hatinya mati, yang diikuti semua keinginan hawa nafsunya. Padahal yang namanya manusia oleh Allah diberikan akal, diberikan nafsu. Namun yang namanya nafsu, Allah berfirman dalam surat Yusuf 53, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbuk." Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya kata Allah,
nafsu yang terdapat dalam diri kita manusia terbagi dua. Yang pertama, nafsu yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Harusnya nafsu yang kedua yang kita pelihara. Namun yang namanya manusia di alam dunia oleh Allah diberikan ujian. Wahadainahum najdain. Aku berikan dua perkara buat kalian yang menanjak hatinya, berat manusia menghadapinya. Apa itu? Godaan setan. Orang yang hatinya mati kalau dia berbicara karena nafsu, kalau dia diam karena nafsu, dia memberi karena nafsu, dia nerima karena nafsu, dia diam karena nafsu, dia menolak karena nafsu. Semua yang dia kerjakan itu adalah karena nafsu manusia. Di mana pusat nafsu manusia? Rasul bersabda, pusat nafsu manusia di budal kita, di bodong kita. Ibu punya? Mana coba lihat? Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sok jengkalin pas pisah. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kita tentang nafsu yang sejengkal ke bawah? Anda silakan lihat surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Hai laki-laki, nikahilah perempuan yang kalian sukai. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, baru koma. Fa'in hittum Allah ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup menikah dengan satu orang saja. Kalau satu orang sudah enjoy, sudah tenang, cukup kata Allah, jangan memaksakan diri. Seandainya laki-laki sudah menikah dengan seorang perempuan, Anda silakan lihat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Artinya, kalau laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, Anda punya istri, istri ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan ibarat kebun tempat bercocok tanam. Allah berfirman dalam ayat ini, datangi mereka dari arah mana kalian suka. Artinya apa? Ketika Anda berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun boleh. Gaya capu ceko, gaya kupu-kupu mandi, gaya capu cerbang, terserah. Tapi di selanjutnya Allah mengatakan, wa qaddimu li anfusikum. Kamu harus tahu etika dan tahu tata krama. Artinya apa? Di tempat yang Allah tentukan, jangan ikut robot gede dari belakang. Jelas? Masya Allah, luar biasa ayat ini. Sekarang, seandainya ada manusia nafsu yang sejengkal ke bawah, tidak dilakukan sesuai aturan Al-Quran, mereka melakukan perbuatan zina. Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 15-16 Allah berfirman, yang namanya zina dalam Quran ada 2 kelas. Satu, zina muhson. Yang kedua, zina goer muhson. Yang disebut zina muhson, Anda lihat An-Nisa 15. Laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, mereka melakukan hubungan badan. Kata Allah, bagaimana dendanya? Dikubur sampai pinggang, di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus. Jadi yang kedua, ada yang disebut dengan zina goer muhson. Anda silakan lihat di
wailin mi'ata jaldah, penzina perempuan, penzina laki-laki, cambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Yang namanya zina wermuson, orang melakukan perbuatan zina dan mereka belum pernah menikah, diikat di sebuah tiang, diikat di sebuah pohon, dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat, baru dosanya terhapus. Aneh tapi nyata, di masyarakat kita mengaku beragama Islam, mereka berbuat zina, bahkan pejabat banyak mereka langsung diunggah, bangga melakukan dosa. Kenapa? Kata Allah, hati mereka sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghishawatu walahum, ditutup hati mereka, ditutup pandangan mereka, ditutup pendengaran mereka, distempel mereka mendapat azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Di dalam surat An-Nur ayat 2 mengenai zina, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan baru penzina laki-laki. Padahal dalam ayat-ayat lain Allah selalu menyampaikan laki-laki dulu baru perempuan. Tapi kenapa dalam ayat zina Allah menyampaikan az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan baru penzina laki-laki? Karena ahli tafsir mengatakan kebanyakan orang yang berbuat zina dimulai dari godaan seorang perempuan. Laki-laki tadi tidak ada sedikit pun niat buat berzina. Dia kalem, dia baik, dia anteng, nyosor duluan. Perempuannya yang centil, yang namnil, godain kita dong dengan senyuman yang manis, dengan gaya yang manja, dengan pakaian yang ketat, dengan jalan langkah yang menggoyang untuk menggoyahkan iman para laki-laki. Itulah kata Allah, kebanyakan yang namanya berbuat zina dimulai dari perempuan. Yang di atas tolong dong anak-anak suruh pada diam. Yang di atas tolong dong anak-anak suruh pada diam. Anda lihat coba, kita lihat kenyataan di masyarakat. Udah tahu laki-laki tadi punya anak bini, maksa cewek pengen dinikahin, jadikan aku yang kedua hamil. Udah tahu itu cowok punya anak bini, maksa. Ada yang begitu? Survei membuktikan. Makanya Allah menyatakan az-zaniyatu waz-zani, penzina laki-laki, penzina perempuan. Artinya hati mereka sudah mati. Titik. 3. Yang namanya hati ada yang sakit. Orang Bandung bilang edan eling, lamun keur ngaji siga ayeuna eling terus, amin. Apakah bisa kita pertahankan? Belum tentu. Fi qulubil maradu fazadahumullahu marada, Al-Baqarah ayat 1. Di dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi oleh Allah penyakit hati mereka. Jangan-jangan kita yang datang di masjid ini, kalau lagi ngaji mah asapang bener nak, banyak dosa. Sholat naik-naik itu kaleket edan eling. Orang yang hatinya sakit kata Allah ditarik setiap saat oleh dua kekuatan. Kadang ditarik oleh malaikat untuk dekat kepada Allah, kepada Rasulnya, untuk masuk surganya Allah. Di lain kesempatan ditarik oleh setan dan iblis untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, agar ikut masuk nerakanya Allah. Itu setiap saat. Coba Anda lihat di sinetron. Di sinetron itu kalau manusia sedang digoda setan, di sebelah kiri setannya warna hitam,
khawatir kita semua ini yang sakit. Kenapa? Kurang mah edan kali. Mun keur bager-bager berehan blok-blok. Ari keur korek Masya Allah. Minta ampun korek pisan eta teh edan kali. Kadang-kadang sholat rajin pisan dur cong. Dur wudu cong sholat. Lamun keur gelok mah kohor jam hiji. Neng aya jam hiji. Nonton sinetron. Neng arek oge jam 2. Neng eueuh jam 3 lulumpatan wudu di kuburannya gelar sajadah dur we asar. Eueuh asar di mana kita tadi? So ini sekarang nggak usah jauh. Ibu datang pengajian ke sini, Masya Allah, datang ke sini enak. Sebelah ibu batuk sampai muncrat. Dulu kayak menambah jiko. Gitu, punten. Kalau ketemu saya salaman doang. Usah cipika-cipiki 11 tahun di umal isuk apa ngijeleman can gosok gigi. Dari itu Anda naik angkot Gus mantep yo di pengajian mah ayeuna iman urang. Ari sampai ka rumah pantau ngablak TV nyala, ledeng nyala, cucian belum diangkatin. Anaknya bisa dimarahin. Dari tadi lu mamain aja, pintu ngablak kumaha aya maling masuk, TV nyala, tuh kamu mana aja sih? Tuh, ledeng sama siapa? Kunaon lagi angkatan eta jemuran, bisi hujan, blek blak 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 blak. Ngeceblak kumaha teh. Iya apa ieu? Eta teh keur edan, ieu mah keur eling. Edan eling. Masya Allah. Makanya harusnya kita eling terus. Bagaimana yang namanya hati? Al-iman yajib wa yanqus. Iman itu naik turun edan eling. Mun di dieu eling balik di dieu can karuha. Bagaimana mempertahankan iman kita biar hati kita tetap mantap kepada Allah? Rasul mengajarkan resepnya ada 4. Berapa ibu? 1. Majalisus sholihin, selalu duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah yang hadir di masjid ini sebanyak orang soleh dan orang solehah. Kenapa? Rasul bersabda, kalau berkenalan dengan siapapun boleh, tapi kalau bersahabat harus pilih orang. Diri kita dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. Kalau Anda bersahabat dengan pengajian majlis taklim, ditanya, itu majlis taklim apa? Majlis taklim Trans Studio. Oh bagus, apa bagus? Namun ayah nanya, eta teh saha nya asa kana ningali? Hati-hati, kunaon? Itu sahabat teh jablay nahanapeun tanggal mangga. Apa butut henteu? Butut. Makanya dia pilih-pilih orang. Rasul lagi bersabda dalam hadis lain, kalau ada orang bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi ikut. Kalau ada orang bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak membantu gelas, bajunya bolong kena pijaran api. Makanya kalau berteman dengan siapapun boleh, tapi bersahabat pilih-pilih orang. 1. 2, biar mantap iman kita kepada Allah. Tadabbarul Quran. Al-Quran tidak cukup dibaca, tapi ditadabburkan. Yang namanya ditadabburkan, baca ayatnya, terjemahnya apa, asbabun nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Di urang mah loba ngajina salah. Pengajian loba di mana-mana
Yasin, tahlil, rawih, arisan, seragam. Iya apa iya? Kalau ngajinya begitu murid seumur-umur BODO. Ngaji puluhan tahun cebok nggak bisa. Ngaji puluhan tahun gerakan sholat salah. Ngaji puluhan tahun ke suami ngalaman baik. Ayo. Mana? Ngaji puluhan tahun kami toha korek. Ayo. Bukan cetok siap. Sadar suami Anda punya orang tua. Emang suami Anda keluar di belahan batu? Emang kami toha kami korek aneh. Pergi ke salon, wajah Anda puluhan juta dibelain, mertua bengek kan bawa ke dokter. Ayo begitu. DOSA. Sadar tempat neraka jahanam. Rasul bersabda, sungguh celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa? Orang yang orang tua dan mertuanya ada, tapi mereka tidak masuk surga. Orang tua dan mertualah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah. Ridallah bi ridal walidain, suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Makanya kalau suami Anda yang nyari duit, yang pertama dikasih emaknya. Anda lihat Al-Baqarah 19. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang apakah yang baik, berikan kepada orang tua yang nyari duit. So, hadirin, berapa orang di rumah Anda ngasih duit sama mertua tiap bulan? Coba. Maroh. Artinya boleh kabe. Masih kalau lebaran emang mertua lu hidupnya lebaran doang. Diurang mah lomba ngaku Islam, Yasin, tahlil, apal, pala pakai kurungan tapi nggak ngerti Quran. Contoh, ada orang datang curhat ke saya, nangis-nangis. Mama, saya kesel banget sama suami saya. Emang kenapa? Sering banget sih begitu. Kenapa? Tadi berantem lagi. Saya tanya kenapa sih? Abinya suami saya kalau masih duit sama emaknya nggak pernah ngomong. Saya tanya, duitnya dikasih duit siapa? Dia bilang duit suami. Ngaca, dasar bini nggak tahu malu. Gue lo yang buntingin laki lo, gue yang beranakin, gue yang nyebokin, gue yang nyuapin, gue yang ngajarin ngomong, yang ngajarin jalan, yang ngajarin pakai baju, ngajarin buka baju, ngajarin mandi, nganter sekolah, biaya kita. Kita orang tua dari suami kalian rela tidak pakai cincin, rela tidak pakai gelang, rela pakai baju jelek asal anak kita jadi sarjana. Begitu sarjana punya pekerjaan, kawin anak kalian dicuekin, namanya neraka jahanam kalian. Sadar, siapapun yang pelit sama mertua saat ini bahwa itu adalah kuncinya pintu neraka jahanam. Anda sadar? Sekarang pulang dari sini, datangi mertua, rangkul dia, cium dia, belai dia, bawa ke rumah Anda, berikan makanan, berikan minuman, berikan uang, karena tanpa dia suami Anda nggak seperti ini. Itulah yang hatinya bersih. Alhamdulillah ya Allah, suami saya seperti ini gara-gara mati. Jangan Anda jadi si maling kunda. Tahu ceritanya? Jangan Anda menjadi Alqamah, sahabat Rasul. Ketika Alqamah sakaratul maut, Rasul talkinkan di telinga Alqamah kalimat thayyibah. Alqamah tidak bisa ngikutin. Rasul tanya sama istrinya, apakah dia punya dosa? Kata istri Alqamah, tidak ya Rasulullah. Suami saya orang baik, orang taat beribadah, sholat bersamamu, pergi kemana-mana denganmu ya Rasulullah. Rasul nanya, apakah suamimu masih punya keluarga? Punya
Benarkah Anda ibunya Alqamah? Ibunya tadi cerita, benar. Sekarang Alqamah sedang sakarat, tapi tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat yang Rasul ajarkan. Rasul mengundangmu datang agar Alqamah bisa sakarat dengan baik, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata ibu tadi? Saya tidak ridho dengan air susu yang diminum oleh anak saya, karena dia lebih mencintai istrinya daripada diri saya itu. Ulang. Rasul utus lagi, itu pun yang dikatakan. Yang ketiga Rasul bilang, paksa bawa si ibu Alqamah. Pendek cerita, dibawa ibu Alqamah, didudukan di depan Alqamah yang sedang nazak sakaratul maut. Rasul bilang, Bu, lihat anakmu sudah sakarat, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu tadi tetap mengatakan, saya tidak ridho air susu yang diminum oleh anak saya, karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibunya. Karena ibunya maksa, Rasul bilang, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar kering, kita bakar Alqamah, karena tidak bakal bisa meninggal kalau ibunya belum ridho. Dikumpulkan kayu bakar kering, ibu Alqamah belum juga tergerak hatinya. Rasul perintahkan Bilal menyalakan kayu bakar kering. Begitu api keluar hampir mencilat dari tubuh Alqamah yang sedang sakaratul maut. Ibunya tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ampuni anak saya dengan satu syarat. Rasul bertanya, apa syaratnya, Bu? Berikan hak saya sebagai ibunya Alqamah. Rasul bilang, aku yang menggantikan Alqamah. Maka dari situ Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru meninggal. Dan ibu Alqamah, Rasulullah yang merawatnya, memberikan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan seterusnya. Jangan jadi istri membuat suami Anda durhaka kepada ibu kandungnya. Kalau Anda jadi istri yang sosis, suami sieun istri, bininya yang ngatur, dosa besar Anda menjauhkan silaturahim antara orang tua dengan anak kandung. Maaf, kenapa saya bicara ini? Karena judul yang diajukan adalah saya menyucikan hati, membersihkan diri kita, biar habis lebaran hari ini kita makin jadi orang yang benar, jadi orang yang baik. Kenapa? Karena saya melihat di masyarakat saya tidak sedikit istri yang jauh daripada mertuanya, bahkan membenci mertuanya, bahkan memutuskan silaturahim antara anak dengan orang tuanya. Dosa besar kalau itu yang Anda lakukan. Hati-hati, tanpa orang tuanya suami Anda tidak seperti ini. Doa mereka yang memberikan keberkahan. Ini contoh, ada seorang pejabat yang sangat kaya raya di Jakarta. Dia sakit gatal, kulitnya gatal, berobat kemana-mana nggak sembuh. Ada yang bilang berobat ke Singapura, ke Australia, ke Jerman, ke Amerika, tidak juga sembuh. Sudah belasan tahun dia sakit gatal. Pendek cerita, di Jakarta bertemulah dia dengan seorang kiai. Dia curhat dengan kiai bahwa dia punya penyakit gatal sudah belasan tahun nggak sembuh-sembuh, berobat sudah kemana-mana. Kiai tadi bertanya, apakah ada keluargamu? Ada. Ibu saya, adik-adik saya, ayah saya meninggal sekitar tahun yang lalu. Pak Ustadz tadi bilang, bagaimana keadaan ibumu? Nggak tahu ya. Saya sudah lama nggak datang. Emang kenapa? Karena kesibukan saya dijenguk dia setahun sekali lebaran Idul Fitri doang. Adik-adikku sama, kan mereka tinggal dekat ibu saya. Kenapa begitu, Pak? Kata si pejabat yang kaya raya. Ibu saya sudah saya bikinkan rumah besar, sudah saya berangkatkan haji, sudah saya kasih mobil buat kebutuhan kemana-mana. Pak Kiai nanya, adikmu? Adik saya sudah saya kuliahin, sudah sarjana. Saya tak pernah tahu, mau tahu biar terserah mereka. Kiai tadi mengatakan, Pak, mau dengar kalimat saya? Besok Anda habis sholat Jumat datang ke rumah ibu Anda, bawa sembako. Orang yang kaya raya tadi
sembako, bawa beras kebutuhan keluarga. Ibunya kaget dengan adik-adiknya. Ternyata adik-adiknya selalu kumpul dengan ibunya. Mereka bercengkerama dengan bahagianya. Dia datang, dirangkul sama ibunya. Kenapa? Tumben kok. Biasanya lebaran doang kok tumben. Dia cerita. Lapor sama kiai, perintah kiai dilaksanakan. Kiai bilang, saya mohon Anda Pak, karena rumahnya tidak jauh dari Jakarta, datang tiap Jumat. Bahkan kalau mungkin sebelum Jumat Anda ajak adik-adik Anda pergi ke masjid bersama-sama, pulang Jumatan sungkem kepada ibu Anda. Ternyata hadirin, dia melaksanakan ini tidak sampai 3 bulan, semua penyakit gatalnya hilang. Karena apa? Dosa sama orang. Sekali lagi, jangan kita para istri membuat suami kita dosa kepada orang tuanya. Apalagi yang namanya istri menguasai suami. Bukannya dalam An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kepala keluarga. Allah memberikan laki-laki kepada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya, bukan semuanya. Di kita banyak yang aneh. Jadi bini, duit gaji suami diambil, uang transport diambil, uang bensin diambil, uang makan suami diambil, SPJ diambil, uang insentif diambil. Tiap suami berangkat dikasih duit cuma 25.000. Di mana otak seorang istri? Dosa besar Anda. Sadar Anda, perempuan kata Allah dalam Al-Quran dikasih duit asal cukup buat rumah tangga. Ini harus dengan hati suci, bersih karena Allah. Jangan dari istri kuasai suami, dosa besar. Saya sampaikan dari tadi ayatnya jelas, suratnya jelas. Biar kita hati suci, hati bersih, jiwa kita bersih. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Caranya bagaimana? 3. Kalau hati kita sakit, obatnya ada 3. 1. Mantapkan iman dan takwa. Yang namanya iman, percaya kepada Allah, percaya dengan Rasulnya, percaya dengan rukun iman yang 6. Tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Itu yang namanya iman. Hati, mulut, sikap dan perilaku. Mantapkan ketakwaan Anda. Apa yang namanya takwa? Takwa menurut bahasa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Akhirnya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sementara takwa syariat, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Itu takwa. Artinya kalau kita merasa diri kita semua orang takwa, cari ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Jadi orang sabar, sadar, ikhlas dengan mengambil jangan sombong karena persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Apa yang bisa lakukan? Jangankan menciptakan yang belum ada, mempertahankan yang ada aja tidak bisa. Betul? Apa yang kita sombongkan tidak ada. Hadirin, yang kedua, biar hati yang sakit selama ini bisa bersih, bisa sehat. Yang kedua, hindari perbuatan dosa dan maksiat. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah sama? Apakah pantas orang yang melakukan dosa dia mengatakan itu adalah perbuatan baik? Surat Fatir ayat 4. Sekarang banyak orang mengerjakan dosa dan maksiat, dia katakan itu baik. Contoh, ada seorang artis, dibilangin dia itu menjual kehormatannya
sekali main katanya sekian puluh juta. Dia bilang, gue sih daripada bermain jinak seperti itu mendingan foto telanjang. Kata Anda, berbuat jinak benar apa salah? Foto telanjang benar apa salah? Dia berbuat salah, pamer sama orang, merasa dirinya benar. Pemain-pemain film, mereka bergumul dengan suami orang, tidur di ranjang, padahal dia orang lain. Mereka mengatakan, ini tuntunan skenario, benar apa salah? Salah. Mereka melakukan dosa, maksiat, tapi mereka mengatakan ini adalah perbuatan baik. Coba ada orang foto telanjang bulan, diprotes sama orang lain, kenapa Mbak foto telanjang bulan? Dia bilang inilah natural, kembali kepada alam. Dulu Siti Hawa tak pakai baju, kata Anda salah apa benar? Salah, wajib mengenakan pakaian. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasai warisau atikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah turunkan buat kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian, pakaian indah perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Begitu Allah berfirman. Masya Allah. Kenapa ini terjadi? Karena banyak anak Islam tidak mengerti isi Allah. Jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tiga, bagaimana agar hati kita yang sakit, yang mati, biar kembali menjadi hati yang suci dan yang bersih? Syaratnya yang ketiga, banyak-banyak bertaubat. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa Allah katakan mudah-mudahan? Karena orang taubat tidak sama. Ada yang taubat dari hati ke mulut ke kelakuan, ada yang taubatnya cuman dari leher doang sampai mulut, besok balik lagi itu namanya tomat. Habis taubat langsung. Syaratnya apa? Kalau dosa kita kepada Allah syaratnya tiga. Satu, menyadari yang sekerjakan salah. Dua, minta ampun kepada Allah atas kesalahan saya. Tiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi kalau dosa sama Allah. Sekarang kalau dosa kita dan manusia yang lain, bagaimana cara taubatnya? Para ahli tafsir mengatakan ditambah dua. Satu, kembalikan hak orang kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan kalau kita pernah ngomongin dia. Ibu namanya siapa? Hah? Endang, sebelahnya Lilis. Saya sama Endang ngomongin Celilis. Lah. Kalau saya sama Endang pengen dimaafkan Celilis, kita berdua ngadep. Celilis, waktu hari kamu sama Celilis yang ngomongin ini. Celilis maafin saya enggak? Kalau kata Celilis, ya deh, asal besok lu jangan pernah begitu lagi ya. Saya maafin. Saya dengan Endang dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau Celilis bilang, lu pada kurang ajar berdua. Gua kira lu baik depan doang, lu ternyata baik di belakang ngomongin gue nggak terima, gak bakal diampuni. Sampai kiamat dosa kita anak Endang gak diampuni. Makanya dosa kepada Allah taubatnya mudah, dosa dengan manusia yang lain taubatnya berat. Makanya jangan narung.
Si anak-anaknya tahu teteh. Saya mah kali ngomong. Kunaon ngomongkeun salaki batur salaki maneh geus bageuneuh acan. Kunaon ngomongkeun anak batur anak maneh geus areling acan. Ngape ngusik rumah tangga orang, rumah tangga lu benerin tahu itu perbuatan setan. Ya ayyuhalladzina amanu karimu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahari maitan fakarihtum. Al-Hujurat 12. Hei orang yang beriman, jangan suka berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Quran tahu. Contoh, Anda punya saudara, Anda punya sahabat yang mati. Setelah mati dagingnya busuk. Mau nggak Anda makan daging busuk saudara Anda? Itulah bandingan oleh Allah ibarat orang yang suka ngarumpi. Yuk, biar bersih hati kita, suci diri kita, insya Allah inilah resepnya. Ada 3. Ada pertanyaan ngacung? Sebelum ada pertanyaan, Ibu, Rasul mengatakan an-nadhafatu minal. Apa artinya? Ini masjid, jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. Kalau di antara Anda masih ada yang meninggalkan sampah, Anda bukan orang yang beriman. Bawa keluar, oke? Silakan pertanyaan macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, tanya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi salam nama Ibu Uis di Kelurahan Bino. Pada curhat dong, Ma. Iya dong, Cek. Terkawis mensucikan diri, Mama. Ada kaum duamba habis bersodako, tapi dengan sodako anak kita dino atos dino pemasian nih, Mama. Dan ternyata bersodako. Nah dino terkawis tahun kemarin, anjeunna berzakat fitrah, Mama. Dengan zakat fitrah ternyata anjeunna kan dikeluar di lingkungan kita misalkan, tapi dia tidak dikasih sama pihak yang dari Mesir. Gimana, Mama? Jadi dia Ada orang miskin, ya, banyak orang ngasih ke dia. ya. Dia bersedekah, begitu seharusnya. Walaupun miskin bersedekah. Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dia artinya manusia yang bertakwa. Daripada berhak korek. Dulu kata tadi mereka naon. Mama, terkawis zakat fitrah, anjeunna berzakat fitrah dengan dikasih orang lain. Tapi Benar. Ketika dengerin saya, ketika ada orang ngasih zakat fitrah ke saya karena saya miskin, begitu saya terima milik saya, betul? Setelah milik saya berzakat fitrah kepada orang miskin. Begitu perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam ilmu fikih. Yang salah kita orang miskin, banyak yang zakat fitrah, boga belas di pikasa karung, tidak zakat fitrah. Itu yang dosa besar. Artinya orang tadi ngerti hukum agama, layak masuk surganya Allah. dia wajib berzakat dan wajib menerima ya. Dengerin saya, yang wajib menerima zakat orang fakir, orang miskin. Titik. Ketika seorang miskin menerima zakat dari orang sekeliling, begitu diberikan kepada saya si miskin, milik saya, betul? Rasul mengajarkan kalau ada orang Islam ketika datang hari raya Idul Fitri sebelum sholat punya makanan melebihi kebutuhan sehari semalam, dia wajib bayar zakat fitrah. Dengerin dia ngomong, punya gue ngomong ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti maksud saya? Sip, ada hadiah dari Mari. Silakan yang lain. Waalaikumsalam ada ini ada hadiah sedikit dari Jabra Kosmetik dari Ibu Devi selaku koordinatornya. Itu merupakan kosmetik herbal yang aman tanpa bahan kimiawi, bisa untuk ibu hamil dan menyusui. Baik, ada pertanyaan yang lain, mungkin ada 4 Pak, yang diberikan oleh Insan dari Jabra. Oke, silakan nomor berikut. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, kaknya panjang tahu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, pernah ada seorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaan seperti ini, Kang, saya mau bertanya, ada suatu kiai menerangkan seperti ini. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tempat, surga dan neraka, yang dimana dua tempat itu pasti ada isinya. Karena kalau surga dan neraka itu kosong dari isi, berarti Allah terkena sifat sia-sia atau gagal. Berarti orang itu punya kepada kiri, berarti kalau orang berbuat maksiat itu hakikatnya Allah yang menjadikan. Kira-kira jawaban yang tepat untuk orang yang berbuat Tidak. Anda lihat dalam surat Al-Mu'minun 12, 13, 14. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma ja'alnahu nutfatan 'alaqah, khalaqnal 'alaqata mudghah, khalaqnal mudghata fakasawnal idhama. Duduk yang kata-kata lagi. Fakasawnal idhama lahma, tsumma ansa'nahu khalqan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Manusia diciptakan dari pati yang berasal dari tanah, lalu jadikan nutfah, disimpan dalam rahim seorang perempuan, lalu jadikan segumpal darah dijadikan tulang, jadikan daging, segumpal daging dengan tulang belulang yang dibungkus dengan daging, lalu jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Dalam ayat ini Allah menyatakan kejadian manusia ada 4 fase cairan berproses dalam rahim seorang perempuan selama 40 hari menuju pembentukan embrio, langsung jadi segumpal darah. Berproses dalam rahim seorang perempuan menuju pembentukan embrio, berubah di segumpal daging. Yang segumpal daging separuh dengan tulang belulang yang dibungkus dengan daging, lalu jadi makhluk yang lain. Kata Allah, dalam usia 4 bulan ditiupkan ruhun nas. Waktu sperma bertemu dengan induk telur ditiupkan ruhul hayat. Usia kandungan 4 bulan setelah manusia jadi ditiupkan adalah ruhun nas. Pada saat itu ditentukan oleh Allah tentang kodok dan kodarnya. Anda silakan lihat di dalam surat As-Sajdah 9. Summa sawwa wa nafa'a min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Lalu aku sempurnakan janin tadi, diberikan hati buat berpikir, diberikan mata buat melihat, telinga buat melihat, mendengar, diberikan ruh oleh Allah, tapi sedikit yang bersyukur. Hari ini ketika usia kandungan bayi dalam rahim seorang ibu 4 bulan, masuk bulan yang kelima, ditentukan oleh Allah tentang kodok dan kodarnya seseorang. 4 macam. Yang pertama aja, umurnya panjang apa pendek. Yang kedua amal, amalnya baik apapun. Yang ketiga rezeki, jadi bahan orang kaya, biasa atau sedang-sedang saja. Yang keempat, garis besar kehidupan orang tadi, dia orang bahagiakah atau orang sengsarakah dia? Ini namanya kodok. Anda tahu rukun iman ada berapa? Rukun iman yang nomor 6 apa? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Yang namanya kodok, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ila Allah. Yang namanya kodar atau takdir, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Contoh, si A takdirnya ketabrak angkot B, kalau di Jakarta di sini D sekian di depan masjid Trans Studio misalnya. Kodarnya tadi, takdirnya. Kodoknya kakinya patah, mulutnya hancur, giginya copot 3. Ternyata dalam mengarungi hidup dan kehidupan, si A tadi banyak berdoa, banyak sedekah, banyak berzikir, banyak ibadah, dekat kepada Allah. Takdirnya berlaku. Si A tadi ketabrak angkot D sekian di depan masjid Trans Studio, kodoknya berubah. Yang aturan kakinya patah, tangannya patah, mukanya
Usaha manusia itu yang dinilai oleh Allah. Hasil usaha itu hak prerogatif Allah. Artinya salah orang tadi menerangkan. Jelas? Nomor berikut. Ibu sebelah kiri silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Khairia dari Majelis Taklim Al-Hikmah Jakarta. Begini Mak, curhat dong Mak. Ya dong Ce. Apa hukumnya kalau anak yang mempunyai anak menitipkan kepada orang tuanya? Ya, Assalamualaikum. Tanda kiamat Ce. Ketika suatu saat Rasulullah sedang ngajarin para sahabatnya di Masjid Nabawi, datang tamu bersih, tampan, pakai baju bersih. Begitu duduk tamu tadi, lututnya ditempelin dengan lutut Nabi. Kira-kira kalau orang tamu datang, begitu lututnya ditempelin dengan lutut Nabi, kira-kira akrab apa akrab? Akrab. Saking akrabnya dia duduk, lututnya nyambung dengan lutut Nabi. Saking akrab. Orang tadi langsung bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku tentang rukun iman." Rasul bilang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? "Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku tentang rukun Islam." 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rasul bilang. Maka tamunya bilang tadi, betul. Nanya lagi ke tamu yang ganteng yang bersih tadi, "Sebutkan kepadaku tentang rukun Islam." Disebut ada 2. Ini. Betul? "Sebutkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat." Rasul menjawab, "Yang bertanya dan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah yang tahu." Orang tadi bilang, betul. Sekarang saya bertanya, apa tandanya hari kiamat? Ketika ditanya tentang tandanya hari kiamat, Rasul mengatakan, 1. Perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Ada lihat yang ngaji mama segini, bapak-bapak kesian mewek segitu doang. Anda lihat di RW Anda, lebih banyak janda, lebih banyak duda. Jawab. Survei membuktikan. Tuh camat datanya lengkap. Karena hadis menjelang kiamat, laki-laki perempuan 1 berbanding 50. 2 tandanya. Lamun cek kurang Sunda, kesik naik, batu turun. Betul? Maksudnya apa? Orang yang dulu tidak terbayang menjadi pejabat, sekarang jadi pejabat. Manusia-manusia dulu yang tidak terbayang akan pergi ke kota, jadi ke kota. Tandanya yang lain kata Nabi, orang kampung betah di kota, orang kota betah di kampung. Terbukti orang-orang yang kampungan ini tadinya dari kampung pergi ke kota bertahun. Orang kota bikin hotel, pakai bilik, Madinah pakai gentong, pakai siur awi, pakai koko batok, pancet kurang mah, jika di imah ini zaman jadul, baheula. Tapi nu menghamar sepe, ieu tanda kiamat. Apalagi orang yang mengenakan pakaian seperti telanjang. Banyak orang memakai baju mereketeng-teng, iya apa iya? Banyak perempuan mantur anak ke sekolah, pergi ke pengajian, pergi ke warung, pergi ke pasar, pakai rejim, mereketeng, luhurna sakieu, munu ugeuleuh si aing meunang. Aya begitu di dia aya? Mana jelamana sing areling atuh? Fungsi pakaian teh nutup aurat. Ari rejim teh lain jam di luar, jam di jero, saya boga 12.000. Perempuan pakai baju tapi tidak seperti pakai baju seperti telanjang. Orang punya wajah-wajahnya hilang. Kenapa? Dandanya menor. Merah, kuning, hijau. Ayah begitu.
lihat jenaka sok halis dikerok ganti sepidol polisi gak sedang RRI bibir bakal pensebit panik onyoy juga tas menahan korok lebay eta teh tada kiamat saya tanya lu kitu ayeuna aya teu mana jelmana betul pembantu melahirkan tuan kita orang tua punya anak cowok anak kita kawin sama cewek mantu kita bunting beranak anak mantu kerja di kantor gaya giliran anaknya mama jagain ya saya kerja itu ya pembantu melahirkan tuanya kita orang tua oleh anak mantu kita dianggap pembantu boleh kalau dengerin anak mantu punya pembokal atau babysitter ngurus tahkin curang urang teh kontrol wungkul boleh lamun urang ngurus segala incu anak mantu dosa ngapain mantu lu kagak berhenti kerja aja lu ngurusin anak lu kan lu yang bikin ngapain gue yang ngurus Allah itu maha adil ketika masih pada muda boga orok bisa begadang nyebokin diompolin mandi berkali-kali nyuci spray kuat ini coba ini boro-boro ngurus orok lempang kayak jumarik jeng hai dengerin anak mantu kalian tahu diri kita urusin kalian dari dalam perut sampai kalian sarjana sampai kami cukup usia kita yang rendah tinggal ibadah maka anak mantunya kalau supaya ngurusin kita orang tua dosa jelas bu nomor berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dong, Ma. Iya dong cek Mama, euy ini ya. Tadi kan kata Mama itu kalau kita mic-nya kurang dekat mulut. kerumpi ya, Man ya. Nah, kalau misalnya kita Facebookan itu apakah termasuk kerumpi gitu, Man? Kalau kita apa? Facebook ada. Sarua heuh. Ari ngarumpi mah ngomong ku sumut, ku mulut, ku lisan. Ari Facebookannya ngomongna ku jari-jarinya dosa besar. Anu saya aneh, teu wawuh, teu kenal. Itu komentar jelema belok sia neraka jahanam. Siapa yang punya WA ngacung? Dengerin saya. Anda lebih lama megang HP, lebih lama megang Quran. Ya. Lebih hafal bacaan Quran, lebih hafal tulisan di HP. Neraka jahanam semuanya. Udah kata bercanda, beneran. Saya sebagai orang tua punya kewajiban menyadarkan anaknya. Islam agama yang seimbang. Wabtagi bima ataka mau daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wasin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang wajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupakan urusan dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan rusak bumi. Anda tidak supaya rusak. Aneh sekarang. Ketika orang pergi ke suatu tempat, kalau HP-nya ketinggalan, itu merasa kurang dibanding dompetnya ketinggalan. Yang saya aneh, lagi tawaf, lagi sa'i, ontohon hayang nyamuk ayu, geuleuh nanti. Aneh, keur sholat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, nantu HP digolekkeun harapan beungeutna, uangnya lah. Di mana hati Anda? Saya tanya, jawab dengan jujur. Kalau kita sholat, kita artinya berdialog dengan Allah, betul? Lamun Anda sholat, hareupeun
cik areling atuh. Dirusak sama orang Yahudi. Aya komentar tentang jelema wawu oge henteu ikut komentar. Nah, kadang-kadang tuh apakeun aya baca buku fikih, baca buku hadis, zikir, kabina-bina teuing atuh. Merusak diri kita, menceburkan diri kita ke dalam neraka jahanam. Jangan jadi ngarupi dengan mulut, dengan jari jemari ketik Anda itu sawa gelona, gelo kabeh tempatnya neraka jahanam. Nomor berikut. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Nama saya Ibu Lik dari alamat Gunung Jati 2. Oke, Gunung Jati 2. Iya dong. Mas, saya serumah sama orang tua dan mertua. Kalau mereka menyuruh barang-barang, mana dulu yang harus saya keluarkan? Tergantung urgensi pekerjaannya. Di rumah saya ada orang tua, di rumah saya ada mertua. Kalau mereka nyuruh, orang tua nyuruh, mertua nyuruh, mana yang paling urgen? Kita bisa memilih dan memilah mana yang paling penting di antara perintah mereka. Yang jelas kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Kalau misalnya orang tua yang merintahkan ini urgen tidak bisa dihindarkan, orang tua dulu kasih pengertian kepada mertua. Kalau mertua memerintahkan, kita lihat urgen nggak, perlu banget nggak, penting nggak, itu kita kerjakan. Minta maaf sama ibu, bilang saya sendirian tidak mungkin mengerjakan dua perkara dalam satu masa dalam satu waktu. Minta pengertian mereka, karena itu kewajiban kita sama hak mereka. Silakan. Assalamualaikum, Mama. Mama. Saya mau curhat, Ma. Sok. Saya suka punya suami, sakit terus, nggak bisa tidur, sakit terus. Gimana, Ma? Saya kenapa ibu ngomongnya yang jelas? Saya pas mau dikantorkan pupus, sampai pas tidak makan wae, bisa binten sakit apa-apa. Berapa lama suami meninggal? Udah mau 3 tahun. Terus Bu, saya sakit. suami saya meninggal sudah 3 tahun. Saya nggak bisa tidur karena gelisah mikirin salah. Ingat dia Anda sholat, ingat dia baca Quran, ingat dia Anda zikir. Insya Allah walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Rum 28. Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenteram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tentram. Soal serima wajah. Tapi ibu jangan narasula. Terang narasula. Siga jelema teu narimakeun. Contoh. Suami meninggal, nangis. Sampai ngomong, ya Allah, kenapa dia meninggal? Siga teu narimakeun. Rasul bersabda, kalau ada seorang manusia dia kena musibah, kemudian dia merangkak, tidak terima dengan takdir Allah, kalau dia meninggal dunia sebelum taubat dengan ratapannya, maka orang tadi langsung dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena orang yang meratap artinya dia manusia yang tidak beriman. Dengan rukun iman yang nomor 6. Nomor berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya ini dari Mungkin Jalan Pendapat DC. Curhat Mama. Ya dong, nyanyi. Ini mah mengenai anak yang durhaka kepada ibunya. Misalnya anaknya udah menikah, tapi ibunya misalnya ridho gitu, misalnya yang penting kamu sama istri kamu sama anak-anak kamu bahagia. Ibunya ridho gitu, tapi anaknya Walaupun ibunya ridho, Allah yang menciptakan ibu tidak ridho. Anda lihat bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Dalam surat An-Nisa 36. Wa qudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Walaupun ibunya ridho, yang penting kamu bahagia. Biarin bibi kamu benci sama mama, tapi Allah yang menciptakan dia tidak ridho. Anda lihat di dalam surat Luqman ayat 14, bahwa sayyidal insana bila yamanatuhu wa nan ala wadi wa bisalu fi amali anisfulli wa libadika ilayal
Wasiatkan kepada semua manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang wahnan ala wahni, lemah di atas segala kelemahan. Wati somu bi amaini, menyusulkan kalian selama 2 tahun bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Betapa banyak ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa kita wajib bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah, walaupun orang yang bersangkutan ridho, tapi Allah yang menciptakan ibu tadi tidak ridho. Jelas? Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Begini, Ma, kebetulan suami saya sudah sering sakit-sakitan. Jadi yang sekarang mencari rezeki saya sendiri. Tapi untuk itu kadang-kadang di hati saya suka ada ganjalan, Ma. Bagaimana caranya untuk menenangkan hati saya? Bagaimana caranya? Jadilah orang yang beriman. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia senang, bahagia, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Kalau dia kena musibah, kena kesulitan, dia bersabar, sabar, itu baik baginya. Artinya jadilah Anda orang yang beriman. Karena semua itu baik buat kita. Caranya kita bersyukur. Fadhkuruni adhkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, saya ingat kepada kalian, bersyukur kepadaku, jangan kufur dengan nikmatku. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, suami saya sakitan, sekarang saya diberikan kemampuan cari duit. Alhamdulillah rezeki sekarang melalui saya. Jangan seperti orang makan tepung, habis manis sepah dibuang. Suami sehat walafiat, gagah, seger bugar, duitnya banyak di saya. Suami sakit, bengek, kena stroke, ditinggal, salah, otak di atas, nafsu di bawah, pakai otak. Saya sekarang bisa jadi rezeki di antaranya doa dari suami saya. Saya dapat rezeki keriduan suami. Rezeki bukan dari suami tapi dari Allah. Makanya cari rezeki niatnya karena Allah. Tidak masalah. Anda lihat surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ilang fagina. Bukankah aku mendapati Muhammad kesusahan, aku jadikan engkau orang kaya. Anda lihat sejarah, Nabi Muhammad bukan orang kaya raya, tapi orang yang sederhana. Namun dengan kudrat terhadap Allah, Siti Khadijah yang sangat kaya raya jatuh cinta dengan Nabi. Mereka menikah. Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad diberikan istri Siti Khadijah buat menunjang perjuangan Islamnya. Siti Khadijah rela menghabiskan rezekinya buat menegakkan akidah Islamnya. Jadi perempuan jangan sombong. Kita seperti ini diantaranya doa-doa dari suami-suami kita. Jelas Bu? Ada yang lain? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yanti dari Ujung Berung. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ujung Berung. Mau nanya ini mah soal zina. Sekarang kan kalau ada orang zina kan lebih baik dinikahin dulu atau sampai Biarkan dia melahirkan dulu baru boleh dinikahkan. Di kita mah nutupin rasa malu, bukan nutupin kemaluan. Nutupin rasa malu, mereka hamil dinikahkan, salah. Rasul bersabda harusnya mereka melahirkan baru dinikahkan. Karena dinikahkan tidak dinikahkan, dosa zina tetap ada. Jangan ada mengira orang hamil berbuat zina dinikahkan dosanya hapus, sama sekali tidak. Dosa zina tetap zina, wajib dirajam walaupun mereka menikah maupun tidak menikah. Jelas Bu? Hadis? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, curhat dong. Iya dong, mic-nya kurang dekat. Nama saya Salimah. Nama saya Dede Rosida. Kelurahan Saroja ya. Ya, Saya menyambung pertanyaan ibu yang tadi ya. Kan tadi mama membahas tentang zina itu kan ada 2 ya. Ada zina muhsan dan zina ghair muhsan gitu ya. Nah sekarang kalau kita kan sering melihat ya
panitia sudah mengatakan tutup karena dia adalah masjid.